Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kalian calon siswa SMA Negeri 5 Garut. Ini pada masa MPLS. Perkenalkan, nama Ibu Yeni Rahmawati. Ibu akan mengasih materi di MPLS ini, yaitu materi kewirausahaan. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat sekarang pandemi ya, semoga kita terhindar dari virus corona, yaitu dengan tetap menjaga pola hidup sehat, yaitu dengan rajin cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Usahakan tidak pergi ke tempat yang berkerumun. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang kewirausahaan, terdiri dari subpokok, yaitu pengertian daripada kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Kedua, ciri-ciri seorang wirausahawan. Ketiga, yang ketiga yaitu tentang bidang-bidang wirausaha. Yang keempat yaitu peranan wirausaha dalam perekonomian. Yang pembahasan yang pertama yaitu pengertian daripada kewirausahaan. Kewirausahaan yaitu berasal dari kata wirausaha yang memakai imbuhan ke dan an. Sementara wirausaha itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya keteladanan, bisa mengatur kegiatan usaha sendiri, bisa memanage atau mengelola usaha sendiri dengan cara kreatif dan inovatif. Dan usaha artinya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga memperoleh keuntungan atau laba. Jadi, kewirausahaan artinya suatu kegiatan yang dikelola oleh diri sendiri secara kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak sehingga kebutuhan manusianya terpenuhi dan kita memperoleh keuntungan atau laba. Kewirausahaan menurut bahasa Inggris yaitu disebut entrepreneurship atau entrepreneur. Seperti yang pertama kali entrepreneurship itu pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cantillon, yaitu merupakan seorang ekonom Prancis ya. Jadi sekali lagi, kewirausahaan adalah perilaku atau sikap berani yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Artinya pemenuhan kebutuhan hidup bukan untuk diri sendiri ya, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup untuk halayak umum ya, dengan mengandalkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimilikinya. Jadi sekali lagi, kewirausahaan itu jadi kita yang berkreasi, kita menerapkan segala potensi-potensi yang dimiliki oleh kita dengan cara berani membuat sesuatu ya secara kreatif dan inovatif. Gimana anak-anak? Jelas gak tentang atau paham gak tentang pengertian daripada kewirausahaan? Oh iya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu menginjak ke ciri-ciri seorang wirausahawan. Untuk ciri-ciri seorang wirausahawan, yang pertama yaitu percaya diri. Kita itu harus pede ya, kalau istilah bahasa kaliannya pede ya, harus pede, harus percaya diri. Artinya kita itu tahu, kita itu harus mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh kita ya, sehingga dengan mengetahui apa yang jadi kemampuan
diri kita, kita bisa mengapresiasikan, kita bisa membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk halayak umum secara kreatif pastinya ya, secara kreatif dan inovatif. Itu percaya diri. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi tugas dan hasil. Apapun yang dibuat oleh kita, yang dikerjakan oleh kita itu harus memperoleh hasil yang maksimal, yang orang lain merasa terpuaskan oleh apa yang telah kita buat. Kemudian yang selanjutnya yaitu berani menanggung resiko. Nah, untuk ciri-ciri ini kebanyakannya itu orang mau berwirausaha itu gak mau menanggung resiko, maunya untung-untung terus. Padahal dalam berwirausaha kita itu harus berani. Gimana caranya kalau kita mengalami kerugian, gimana caranya, dan itu kerugian tersebut harus jadikan suatu tolak ukur agar kita itu bisa menjadi lebih sukses lagi. Kita analisis ya, dengan cara analisis apa kekurangan kita, kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh kita sehingga kita itu mengalami kerugian. Kita jangan sampai pas begitu rugi kita usaha, misalnya kita usaha, begitu usaha kita mengalami kerugian, kita langsung down, kita langsung tidak mau berproduksi lagi, kita tidak mau melakukan sesuatu hal yang kreatif lagi karena kita sudah rugi. Jangan sampai demikian. Seorang wirausahawan itu tidak ada kata menyerah. Ingat ya, tidak ada kata menyerah. Justru kerugian tersebut harus jadikan tolak ukur untuk kita menuju kesuksesan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan artinya kita sebagai wirausahawan itu harus bisa, harus mau, harus berani mengambil keputusan. Karena kita juga segala yang diputuskan oleh kita juga kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi tidak asal ya kita memutuskan, misalkan dalam rekrutmen pegawai kita memutuskan iya mah misalkan cantik, ini mah ganteng. Tidak bisa seperti itu. Kita bekerja secara profesional. Kita bekerja secara profesional artinya kita juga nanti akan bekerja dengan sepenuh hati, dan kita bisa melahirkan para pegawai-pegawai yang secara profesional juga, sehingga kita bisa mengayomi para bawahannya. Itu kepemimpinan. Kemudian yang selanjutnya keorsinilan, artinya asli atau tidak palsu. Aspal ya, asli tapi palsu itu gak boleh. Artinya kita membuat sesuatu barang atau jasa atau menghasilkan apapun ya, kita gak boleh menjiplak, hasil karya orang lain. Harus ada inovasinya, harus ada modifikasi, boleh inovasi, boleh modifikasi, itu terserah. Yang penting jangan 100% menjiplak. Kalau menjiplak itu berarti kita itu bukan seorang wirausahawan, karena ciri-ciri salah satunya yaitu kita harus menjaga keorsinilan ya, atau menjaga keaslian dari barang tersebut. Jangan sampai kita menggembar-gemborkan, misalkan membuat contohnya empempe, empempe misalkan dari bahan bakunya yaitu dari tenggiri ya, ikan tenggiri, tapi kita diganti sama ikan tongkol, itu gak boleh ya, gak boleh. Itu bukan kewirausahawan yang baik ya. Jadi harus benar-benar asli. Kalau kita membuat pempek dari bahan tongkol, ya udah bilangin di sananya, di komposisinya itu dituliskan dari daging tongkol. Jangan istilahnya tekenging bohongnya, tekenging bohong. Yang selanjutnya yaitu berorientasi ke masa depan. Artinya kita itu harus berpikiran ke depan, harus mempunyai perspektif yang bagus. Apakah usaha kita gimana ke depannya? Kita jangan hanya mengandalkan ya, misalkan dalam hal pemasarannya ya udah misalkan diem aja ya, menunggu pelanggan atau calon pelanggan. Tidak boleh, kita harus
mengerti kondisi saat ini. Seperti saat ini kan lagi pandemi ya, lagi pandemi COVID-19. Di daerah-daerah yang lain itu yang zona merah kan tidak boleh seorang pedagang melayani langsung ke calon konsumen ya, nggak boleh apalagi secara berkerumun ya. Tapi itu lewat misalkan online. Nah, kita juga harus mempersiapkan diri seperti itu sehingga pada saat pandemi sekarang ini kita tetap tidak kehilangan keuntungan ya. Terus kita harus tahu sasaran konsumen atau sasaran calon konsumen kita itu siapa. Kalau calon konsumen itu menengah ke bawah atau golongan atas, kita harus tahu karakteristik daripada calon konsumen tersebut. Sehingga kalau misalkan untuk menengah ke atas, berarti pasti kita harus selalu update, tidak hanya kegiatannya itu atau pembuatannya itu kita tidak hanya terus-terusan seperti itu akan menimbulkan kejenuhan. Kalau konsumen sudah jenuh kepada barang yang kita buat, yang kita produksi, nanti akan meninggalkan kita. Artinya kalau konsumen sudah tidak ada, kita gak bakalan memperoleh keuntungan. Karena konsumen itu dalam perusahaan merupakan jantungnya perusahaan. Artinya maju mundurnya perusahaan tergantung daripada konsumen, tergantung dari banyak tidaknya konsumen. Konsumen tidak ada, konsumen sudah kecewa dengan barang yang kita buat, nanti akan meninggalkan kita. Meskipun barang banyak, kalau tidak ada konsumen, insya Allah perusahaan kita akan gulung tikar. Jadi harus berorientasi ke masa depan. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir yaitu jujur dan tekun. Itu jelas sekali. Kalau menurut Ibu, justru jujur itu harus menjadi salah satu ciri yang pertama seharusnya ya. Tapi ini Ibu konsep dari buku ya, itu jujur itu disimpan. Ciri-ciri wirausahawan yang selanjutnya yaitu jujur dan tekun. Artinya jujur dan tekun di sini artinya kita itu melakukan hal harus diawali dengan jujur ya. Tidak hanya dalam berusaha ya, seharusnya dalam keseharian juga kita itu harus diutamakan jujur ya. Jujur itu harus diutamakan karena seseorang kalau sudah tidak jujur sekali, orang lain sudah tidak percaya, itu susah untuk memulihkannya. Nah, apalagi dalam wirausaha ya, dalam berwirausaha. Jujur dalam hal apa aja dalam wirausaha harus ditanamkan, yaitu mulai dari jujur menjelaskan komposisi ya. Kalau kita membuat barang, komposisi yang dibuat atau komposisi yang disiapkan oleh kita dalam membuat barang atau jasa itu harus benar-benar. Kalau kita memakai misalkan tadi dijelaskan kalau membuat pempek, kalau bahan bakunya misalkan tenggiri ya sebutkan tenggiri. Kalau misalkan tenggiri dicampur dengan tongkol, sebutkan, itu harus jelas ya, harus jelas. Meskipun dalam hal misalkan komposisi tersebut itu tidak boleh menyebutkan merek ya, tidak boleh menyebutkan merek, nama merek. Tapi kalau seperti ikan tongkol, ikan tenggiri seperti itu kan itu bukan merek, jadi boleh atau harus dijelaskan. Jadi tidak boleh ada ketidakjujuran. Terus dalam hal kadaluarsa juga, selain komposisi, dalam hal masa kadaluarsa itu harus jelas. Jangan sampai merugikan konsumen. Misalkan barang udah kadaluarsa, kita gak mau rugi ya, ya udah aja, misalkan dihapus tanggal kadaluarsanya, diketok lagi atau dicap lagi, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Karena kalau sudah barang yang sudah kadaluarsa, pasti kemanfaatannya itu pasti beda, pasti gak bakalan sama. Nanti bisa saja misalkan diterima barang tersebut oleh konsumen, kemudian dibeli habis sehingga perusahaan memperoleh keuntungan. Tetapi di kemudian hari dalam waktu jangka lamanya
konsumen akan kecewa karena misalkan barangnya jadi kok rasanya yang tadinya misalkan enak jadi kok rasanya hambar, rasanya tawar, sehingga nanti gak bakalan beli lagi. Itu akan merugikan perusahaan ya. Jadi sekali lagi kita harus jujur. Seorang wirausahawan harus diawali dengan jujur dan seterusnya harus jujur. Tidak hanya awal saja, seterusnya harus jujur. Insya Allah kalau kita berlaku jujur, apalagi berwirausaha, insya Allah itu bakal banyak calon konsumen ya. Calon konsumen itu bakal banyak membeli sehingga keuntungan yang akan kita peroleh itu banyak pula ya. Dan kita perusahaannya akan maju terus karena konsumen kalau membeli barang atau jasa merasa terpuaskan itu pasti bakal pabeja-bejanya, bakal ngasih tahu ke yang lain, udah belinya di sana, udah belinya rasanya enak, apalagi harganya terjangkau ya, terus tidak pernah bohong, itu di komposisinya jelas-jelas sesuai gitu. Karena kita jangan anggap konsumen itu bodoh, jangan anggap demikian, karena konsumen sekarang kan banyak informasi-informasi lewat internet atau lewat dari mulut ke mulut atau ya teman tersebut itu banyak ngasih tahu informasi-informasi tentang barang dan jasa atau komposisinya. Pasti lidahnya juga udah pintar, udah kalau makanan ya, makanan minuman, lidahnya udah pintar, harus bisa pasti udah bisa merasakan mana yang bahan asli, mana yang tidak. Contohnya misalkan dalam minuman, oh iya, dalam makanan, oh ini gulanya asli. Tapi lidah konsumen itu udah pintar, pas dimakan, enggak asli. Ibu juga bisa merasakan ya, oh ini mah misalkan kata pembeli, kalau ibu membeli minuman, oh ini mah gulanya gula asli, gak pakai pemanis buatan. Tapi ibu juga bisa merasakan gimana rasanya makanan atau minuman tersebut yang menggunakan gula asli dan gula yang buatan ya. Jadi sekali lagi, utamakan kejujuran. Kemudian selain jujur, kita juga seorang wirausahawan itu harus tekun. Tekun itu telaten ya, telaten, jangan sampai bosenan ya. Kalau kita seorang wirausahawan udah tidak tekun atau bosenan, apalagi konsumen ya, apalagi konsumen. Makanya kita harus tekun, harus telaten. Artinya misalkan kita mau membuka usaha dagang, misalkannya usaha dagang, contohnya misalkan kelontongan. Pada awalnya mungkin saja orang lain belum tahu bahwa kita itu udah buka toko kelontongan. Nah, kita harus tekun, harus nunggu. Kita harus, apalagi yang baru, usaha yang baru, kita harus menerapkan jadwal buka itu secara tetap. Misalkan buka mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Itu harus tetap continue ya. Jangan sampai misalkan hari Senin buka jam 8 sampai jam 4. Misalkan hari Senin itu gak ada pembeli ya, gak ada pembeli karena baru buka. Hari Selasanya udah tutupnya misalkan jam 2. Jangan sampai demikian. Meskipun konsumen belum banyak, justru kita sambil ngasih tahu, kita sambil mempromosikan, itu artinya. Jadi bukanya itu harus tetap dari, misalkan diawali dari jam 8 sampai jam 4, harus terus continue seperti itu, sehingga nanti konsumen atau calon konsumen pas ngelihat demikian ya, secara continue jadwal bukanya itu, sehingga tahu, oh iya, toko misalkan A bukanya dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti kalau suatu saat si konsumen tersebut atau calon konsumen tersebut memerlukan barang yang ada di kita, otomatis oh iya, udah aja misalkan jam 3, pas tiba-tiba ingat, oh iya jam 3 perlu misalkan terigu. Tiba-tiba oh ya udah ke toko A saja karena jam 3 di toko A masih buka. Itu ya, seperti itu salah satunya. Jadi harus tekun, meskipun calon konsumen atau konsumen sedikit, kita harus tekun. Apalagi kalau kita buka usaha baru, kedah leukeun saur eta mah saur sepuh mahnya, harus leukeun tekenging bosenan. Jadi kita teh harus continue setiap saat. Kalau kita misalkan mau
ada hari libur di salah satu hari itu, usahakan kita adakan semacam pengumuman atau tempelan, misalkan setiap hari Minggu libur atau setiap hari Jumat libur, ya seperti itu. Jadi sehingga tidak sampai ada calon konsumen atau konsumen yang datang ke sana mau membeli, ternyata tokonya tutup, nantinya akan membuat calon konsumen tersebut jadi malas membeli lagi ke toko kita. Jadi harus jelas jadwal bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau mau ada hari libur, jelaskan, tempel saja, jangan sungkan-sungkan di depan rolling door atau pintu, tempel aja kalau kita mau ada hari libur. Jadi jelas si konsumen itu, ya. Untuk materi selanjutnya, sebelum ke materi selanjutnya, gimana, kalian paham? Ya, kalau kalian tidak paham itu bisa kalian nanti ada slide-nya, ya, ada nanti dikirim materinya, ya, lewat WA group. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu bidang wirausaha. Bidang wirausaha dibagi menjadi 4. Yang pertama usaha dagang, kemudian yang kedua usaha jasa, yang ketiga usaha dagang dan jasa atau gabungan usaha dagang dan jasa, yang keempat yaitu manufaktur atau produksi. Yang pertama, kita bahas yang pertama, ya, yaitu usaha dagang. Usaha dagang yaitu suatu kegiatan, ya, suatu kegiatan usaha dengan cara memperjualbelikan barang tanpa merubah bentuk. Ingat, ya, usaha dagang itu memperjualbelikan barang tanpa merubah bentuk, ya, tanpa merubah bentuk. Kalau kemasan bisa saja mau diganti kemasannya, misalkan yang lebih tren itu boleh, tapi tanpa merubah bentuk. Contohnya, kalau kita belanja terigu, misalkan berapa puluh karung, kita jual lagi terigu. Nah, itu seperti itu, ya, perusahaan dagang itu. Kalau misalkan kita mau jualan buku, kita kan membelinya buku untuk dijual buku lagi. Kalau kita mau jualan tadi terigu, misalkan aci, kita jualan aci, kita membeli aci karungan, misalkan oleh kita dikemas setengah kiloan atau separapat kiloan, kita jual kembali, tapi tetap itu aci tanpa merubah bentuk, tanpa merubah manfaatnya. Itu usaha dagang. Gimana, kira-kira kalian jelas? Ya, mudah-mudahan jelas. Untuk selanjutnya yaitu usaha yang kedua, yaitu usaha jasa. Di mana usaha jasa ini memperjualbelikan atau melayani servis atau pelayanan. Oh iya, tadi Ibu lupa mencontohkan usaha dagang. Contoh daripada usaha dagang yaitu tadi seperti toko, kemudian bisa toko kelontongan, toko onderdil, kemudian toko obat, toko pakaian, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tadi usaha jasa. Usaha jasa yaitu memperjualbelikan jasa. Artinya perusahaan atau kita berusaha melakukan usaha dengan cara memperkenalkan atau yang kedua yaitu usaha jasa. Usaha jasa yaitu memberikan layanan atau servis kepada konsumen atau calon konsumen, ya. Jadi tidak berarti kalau tadi perusahaan dagang atau usaha dagang kelihatan wujudnya, kalau terigu kelihatan terigunya, ya. Kalau pakaian kelihatan ada pakaiannya, kita bisa melihat, kita bisa memegangnya, ya. Itu, ya. Kemudian bisa memanfaatkannya, itu kalau usaha dagang. Kalau usaha jasa kita gak bisa melihat, apa yang dijual oleh perusahaan jasa atau usaha jasa tersebut. Kita gak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan kebermanfaatannya. Contohnya apa? Misalkan dokter, bukan jualan obatnya, bukan memperjualbelikan obatnya, tapi memberikan pelayanan untuk mengobati kita. Kita gak kelihatan kan, oleh kita gak kelihatan. Kumaha ti dokter teh ngejual belikan kumaha, ya, seperti itu gak kelihatan, tapi kita bisa merasakan, oh iya, setelah diperiksa oleh dokter kita jadi sembuh, ya, seperti itu, ya. Jadi gak kelihatan tapi kita bisa merasakan kebermanfaatannya, ya. Ataupun misalkan kita pergi ke salon, ya, kita pergi ke salon,
bukan kita membeli aksesoris atau membeli make upnya, tapi kita misalkan mau di rebonding, mau di facial. Nah, itu jasa melakukan facialnya, bukan membeli produk untuk di facialnya, bukan ya. Itu usaha jasa. Jadi tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat jasa tersebut, tapi kita bisa memanfaatkan atau kita bisa merasakan kebermanfaatan usaha tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penggabungan antara usaha dagang dan usaha jasa. Yang ketiga yaitu usaha penggabungan antara usaha dagang dan usaha jasa. Di sini usaha dagang atau penggabungan dagang dan jasa yaitu merupakan gabungan antara sektor dagang dan sektor jasa. Salah satu contohnya yaitu bengkel, di mana bengkel merupakan usaha penggabungan antara jasa dan dagang. Contohnya kalau dagangnya menjual spare part ya, atau onderdil atau oli. Kalau jasanya apa? Jasanya misalkan memperbaiki yang kerusakan di motor tersebut, atau misalkan mengganti oli ya. Kalau oli masuk ke usaha dagangnya, kalau melayani mengganti olinya itu yaitu usaha jasanya ya. Kemudian tadi sebutkan salon masuk usaha jasa ya kalau pelayanannya. Tapi kalau kita mau membeli, kan di salon di kita suka ada misalkan jualan make upnya atau aksesorisnya. Kalau kita membeli barang tersebut itu berarti ya kalau ada di salon tersebut berarti salon melayani dua, yaitu usaha dagang dan usaha jasa. Terus kemudian kalau di dokter juga, di dokter ada yang melayani penjualan obat atau apoteknya, itu ada yang tidak. Kalau kita diperiksa ke dokter, misalkan periksa kemudian ada resep dan resepnya dibelikan masih di tempat tersebut dan itu punya dokter, berarti dokter tersebut melayani dua usaha, yaitu usaha dagang dan usaha jasa ya. Jadi sekali lagi, beda antara usaha dagang dengan usaha jasa yaitu kalau usaha dagang jelas-jelas kelihatan barangnya, kelihatan oleh kita ya, kelihatan. Kalau jasa tidak kelihatan, tapi kita bisa menikmati, bisa merasakan kebermanfaatannya itu ya. Itu jelas sekali ya antara usaha dagang dan usaha jasa. Gimana? Bisa dilanjutkan? Ya udah. Untuk yang keempat yaitu usaha manufaktur. Kalau usaha manufaktur yaitu memproduksi atau mengolah atau merubah bentuk ya, yang tadinya kita hanya membeli, misal perusahaan manufaktur tersebut membeli bahan baku diolah, sebelum dijual kita olah dulu ya, misalkan mau jadi barang setengah jadi atau jadi barang jadi, pokoknya dirubah ya, dirubah, ada proses produksi, ada perubahan bentuk. Contoh misalkan usaha kecil-kecilan, kita membeli terigu, tidak langsung dijual terigu. Kalau dijual terigu lagi itu masih usaha dagang, tapi oleh kita diolah dulu. Setelah diolah misalkan dibuatkan bala-bala ya, kita jualnya bukan terigu tapi jualnya bala-bala. Nah itu merupakan usaha manufaktur ya, usaha manufaktur. Itu dari bahan baku barang setengah jadi ya, terigu itu dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kemudian bisa saja contohnya kayu ya, dari kayu kita membeli kayu ya, kemudian kayunya tidak langsung dijual kembali, tapi oleh kita itu diolah, misalkan membuat kursi, membuat meja, membuat lemari. Nah kita jual lemarinya bukan kayunya, dengan tujuan untuk memperoleh kelebihan atau keuntungan ya dari hasil pembelian kayu, diolah atau diproduksi oleh kita, dibuatkan meja, kursi dan lemari, dijual oleh kita dan kita akan memperoleh keuntungan. Jadi dengan usaha
merubah bentuk itu kita ada untungnya atau ada lebihnya, itu manufaktur ya. Atau misalkan contoh lagi kita membeli karet ya, contohnya tadi membeli karet ya, dari karet kita olah menjadi ban, menjadi barang-barang atau perkakas rumah tangga, itu banyak ya dari karet. Nah itu merupakan salah satu contoh perusahaan manufaktur. Jadi sekali lagi dalam bidang-bidang wirausaha itu sekali lagi ada 4. Yang pertama apa? Usaha dagang. Kedua usaha jasa. Kemudian yang ketiga usaha dagang atau penggabungan usaha dagang dan usaha jasa. Yang keempat yaitu usaha manufaktur. Jadi jelas ya, sekarang mah kalian sudah harus bisa membedakan antara usaha dagang, usaha jasa atau penggabungan dagang dan jasa, dan usaha manufaktur. Jelas ya? Ya. Untuk selanjutnya yaitu peranan wirausaha dalam perekonomian. Nah, jelas sekali ya. Makanya sekarang pemerintah mencanangkan di setiap sekolah mulai dari SMA ya, kemudian perguruan tinggi itu ada mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan. Itu tujuannya untuk apa? Jadi pemerintah itu mencanangkan kebijakan itu tidak hanya kebijakan saja, tapi ada tujuannya. Tujuannya itu yaitu sehingga orang atau siswa yang menginjak pendidikannya di SMA ya, kalau tidak mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, itu sudah dibekali oleh keahlian ya, kecakapannya udah dibekali ya, tidak hanya dari lulusan SMK ya, SMA juga karena ada pelajaran kewirausahaan. Kalau sekarang prakarya dan kewirausahaan itu artinya udah punya bekal ya anak SMA itu. Jangan hanya mengandalkan mau bekerja di perusahaan, tidak hanya mengandalkan mau misalkan jadi PNS, bukannya gak boleh jadi PNS ya, tapi jangan hanya mengandalkan, jangan hanya menggantungkan diri mau bekerja di orang lain. Justru harus berwirausaha, harus membuka peluang usaha ya, itu tujuan pemerintah. Apalagi perguruan tinggi. Di perguruan tinggi juga ada kewirausahaan. Di setiap jurusan ada mata kuliah kewirausahaan. Itu artinya sama. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan mau bekerja di perusahaan atau mau bekerja di orang lain. Jadi jelas ya, peranan wirausaha dalam perekonomian di sini yaitu wirausahawan berperan baik secara eksternal maupun internal untuk menyediakan atau sebagai penyedia lapangan kerja atau lapangan untuk para pencari pekerja. Dan dengan membuka lapangan usaha tersebut ya, sehingga akan mengurangi pengangguran ya. Dengan berkurangnya pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, sehingga itu bisa membantu pemerintah ya untuk memberantas kemiskinan. Karena kenapa bisa memberantas kemiskinan? Karena akan meningkatnya taraf kehidupan, akan meningkatnya pendapatan per kapita, sehingga jelas dengan demikian peranan kewirausahaan dalam pemerintah yaitu jelas-jelas membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Demikian materi kewirausahaan yang Ibu sampaikan. Semoga kalian tidak merasa puas ya. Dan kalau tidak merasa puas, nanti kalian bisa membaca referensi lain, dan Ibu juga nanti men-sharekan atau mengirimkan di WA grup untuk materi yang telah Ibu sampaikan barusan. Dengan tidak hanya materi, nanti ada lembar kerjanya ya yang harus dikerjakan oleh kalian, nanti dikumpulkan ke panitia. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian atau kita semua tetap berada dalam kondisi sehat walafiat. Selamat
bergabung. Selamat kalian menjadi siswa SMA Negeri 5 Garut yang berkreatif, berinovatif. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.